Di Mekah, Imam bertemu Ibnu Abbas, pamannya, dan kemudian terjadi percakapan antara Imam dan Ibnu Abbas tentang Bani Umayyah. Lalu Imam mengutip beberapa ayat tentang Bani Umayyah itu dan tentang orang-orang yang mengikuti Bani Umayyah. Innahum kafaru billahi wa birasulih wa la ya'tunas salata illa wa hum kusala. Surat Taubah ayat 54. Sesungguhnya mereka sudah kufur kepada Allah dan Rasulnya, dan tidaklah mereka mendatangi salat kecuali dalam keadaan yang malas. Yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka ria di hadapan manusia dan tidak mengingat Allah kecuali sedikit saja. Mudabdabina baina dzalik la ilaha ula wa la ilaha ula wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Surat An-Nisa yang dibaca Imam tadi dari 142 sampai 143. Mereka itu terombang-ambing, tidak ke sini dan tidak ke sana. Mudabdabina baina dzalik, berada di antara. Yang dua itu tidak ke sini dan tidak ke sana. Dan yang tidak ke sini, tidak ke sana itu adalah orang yang kata ayat Al-Qur'an, wa may yudlilillah, orang yang disesatkan Allah, falan tajidalahu sabila, dia tidak akan menemukan baginya jalan karena ia sudah tersesat, tidak ke sini dan tidak ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atuhum. Imam Musa Al-Kadhim alaihi salatu wassalam kalau sudah masuk bulan Muharram berubah rona wajahnya begitu rupa sehingga para sahabat tidak berani untuk mengusik, bahkan misalnya sekiranya biasa bertanya kepada beliau, mereka menjaga jarak karena melihat rona wajah imam yang berubah begitu berat. Imam Sajjad alaihi salatu wassalam setiap kali memasuki bulan suci Muharram, beliau tersungkur, memperbanyak sujud dan menangis. Dalam beberapa riwayat begitu rupa sehingga kulit kepala Imam Sajjad itu melepuh dan harus dipotong, harus digunting, harus dibersihkan karena begitu banyaknya, begitu seringnya, begitu lamanya Imam Sajjad bersujud, dan tidaklah dihidangkan makanan atau minuman pada bulan-bulan Muharram seperti ini kecuali imam menangis. Dan Imam Sajjad menangis hingga 20 tahun lamanya. Pada hari seperti ini kabar syahadah Qais, sahabat imam yang diutus imam untuk menyampaikan surat ke penduduk Kufah. Kemudian Qais menyampaikan surat itu dan dengan segera ia dihadapkan pada anugerah syahadah, dan kabarnya sampai pada imam pada hari ini. Imam sampai kira-kira tanggal 2 Muharram, kemudian sampai di Karbala pada kisah yang ibu dan bapak sering dengar. Imam sampai di Karbala lalu bertanya, tanah apa ini? Al-Ghadiriyah, kata sebagian. Disebut dengan apa lagi tanah ini? Nainawa. Disebut dengan apa lagi tanah ini? Syatil Furat, tepian sungai Furat. Disebut dengan apa lagi tanah ini? Kemudian kata mereka, innaha sumiyat bi Karbala. Sesungguhnya ia disebut juga dengan Karbala. Imam mengulangi sampai kali yang keempat baru terdengar kata
Karbala itu. Jadi ketika imam sampai lalu bertanya, tanah apa ini? Al-Ghadiriyah. Disebut dengan apa lagi? Tanah ini Nainawa. Disebut dengan apa lagi? Tanah ini Syatil Furat, tepian Furat. Disebut dengan apa lagi? Tanah ini Karbala. Kemudian mengangkat tangannya ke langit dan berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal karbin wa bala. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari karbin dan bala, dari kesedihan, duka cita dan musibah. Lalu imam berkeliling dan berkata, di sini kita dirikan tenda kita, di sini tempat peristirahatan, di sini hewan-hewan tunggangan kita diikatkan, dan seterusnya. Setelah itu imam mengutus Qais yang menjadi orang yang syahid sebelum peristiwa Asyura. Yang syahid pertama pada peristiwa Asyura adalah Muslim bin Aqil, sepupu Imam alaihissalatu wassalam, yang menjadi duta Imam menyampaikan surat. Dan kemudian disusul oleh Hani bin Urwah. Sehingga anak yatim pertama peristiwa Asyura adalah Fatimah binti Muslim bin Aqil. Kemudian Hani bin Urwah yang memberikan perlindungan pada Muslim di Kufah alaihi wassalam. Dan kemudian Qais, sahabat yang diutus imam untuk mengirimkan surat pada penduduk Kufah. Malam hari ini saya ingin membacakan beberapa ayat Al-Quran yang dibaca imam sepanjang perjalanan. Sebagaimana Ahlul Bait tidak mungkin dipisahkan dari Al-Quran, sepanjang perjalanan itu pula ayat-ayat Al-Quran menyertai imam. Katanya tidak henti-hentinya dari lisan suci imam mengalir ayat-ayat suci Al-Quran. Sejak awal keberangkatan dari Madinah sampai kemudian detik-detik terakhir di Karbala, dan sampai ketika kepala suci itu terpisah, ia tetap melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Dalam beberapa doa ziarah dibandingkan antara Imam Husain alaihissalatu wassalam dengan sifat-sifat yang dinisbatkan kepada Al-Quran. Dalam Al-Quran ada ayat wa innahu lahaqqul yaqin, adalah keyakinan yang nyata. Al-Quran itu Imam Husain juga berjuang di jalan Allah hatta atakal yaqin. Banyak kalimat-kalimat dalam doa ziarah itu yang disandingkan dengan Al-Quran. Mungkin kita bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmah. Dan kami turunkan dari Al-Quran itu apa yang menjadi penyembuh dan rahmat. Dalam riwayat dari beberapa imam alaihi wassalatu wassalam, tinatu qabril Husain asy-syifa, tanah kuburannya, tanah makamnya, tanah pusaranya Imam Husain alaihissalam, di dalamnya ada penyembuh. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa, dan kami turunkan dari Al-Qur'an itu syifa. Kemudian tinatu qabril Husain fihi syifa, tanah kuburan imam itu di dalamnya ada kesembuhan, ada penyembuh. Jadi banyak doa-doa ziarah imam yang menyandingkannya dengan Al-Quran. Nah, malam ini saya ingin bacakan beberapa ayat Al-Quran yang dibaca imam alaihi salatu wassalam. Yang pertama, ketika imam masih berada di Madinah dan Marwan memaksa imam untuk berbaiat kepada Yazid. Kemudian imam menjawab alaihissalam, karena Marwan memaksa. Saya sebutkan sekaligus dengan rujukan Al-Qur'annya. Kata imam kepada Marwan itu, wailaka ya Marwan fa innaka ridsun. Celakalah engkau wahai Marwan, engkau itu ridsun. Sedangkan kami, kemudian imam mengutip ayat, innama yuridullah yudhiba ankum ridsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira. Sungguh Allah Ta'ala telah menjauhkan dari kami, menghindarkan dari kami segala ridsun itu, segala kekotoran, segala nista. Dan engkau ridsun,
Marwan itu ridsun, kata Imam Husain alaihi salatu wassalam, kekotoran, najis, kenistaan. Dan itu pada saat ketika Marwan meminta imam untuk berbaiat. Surat Tathir ya, surat 33 ayat 33. Kemudian ayat Al-Qur'an kedua yang dibaca imam alaihi salatu wassalam adalah ketika imam menuliskan ayat Al-Qur'an pada akhir surat wasiatnya sebelum bergerak dari Madinah menuju Mekkah, meninggalkan Madinah menuju Karbala itu. Dan ayat ini ayat yang ditulis Ustaz Jalal di pembukaan disertasi. Surat Hud ayat 88. Nah, itu ayat yang menutup wasiat Imam Husain alaihi salatu wassalam sebelum meninggalkan Madinah, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Sesungguhnya taufikku itu, petunjukku itu tidak lain adalah dari Allah, kepadanya aku bertawakal dan kepadanya aku akan kembali. Itu ayat yang kedua. Ayat yang ketiga ketika mulai bergerak, itu tanggal 28 Rajab. Tanggal 28 Rajab itu imam membaca ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, surat Qasas ayat 21 yang turun tentang Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Karena itu dalam ziarah waris yang nanti kita baca di akhir setiap majelis takziah dari malam ini hingga nanti tanggal 10, kita menyebut imam itu sebagai pewaris para nabi. Ayat yang dibaca imam yang turun tentang Nabi Musa adalah fa kharaja minha khaifan yataraqqab qala rabbi najjini minal qaumiz zalimin. Ketika Nabi Musa hijrah meninggalkan kaumnya, ia keluar dari kaumnya itu dalam keadaan bergetar ketakutan dan berkata, Tuhanku, selamatkan aku dari kaum yang zalim, selamatkan aku dari orang-orang yang zalim. Itu ayat yang dibaca imam ketika meninggalkan Madinah. Menurut Syekh Mufid, di antara ulama mazhab Ahlul Bait pasca gaibat imam ajalallahu ta'ala farajahu syarif, ketika imam bergerak ke Madinah itu datang kepada imam serombongan sekelompok jin dan malaikat yang datang dan bersiap untuk menolong imam. Mereka hadir siap kalau diminta. Mereka datang turun untuk menolong ketika imam bergerak dari Madinah itu. Kemudian imam membaca ayat dua yang dibaca imam, satu surat An-Nisa ayat 78, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim ainama takunu yudrikukumul maut walau kuntum fi burujim musyayyada. Dimanapun kalian akan berada, kematian itu akan menjemput kalian walaupun kalian berada di benteng yang sangat tinggi, di benteng yang terlindungi. Jadi imam ketika datang bala bantuan dari jin dan para malaikat itu, kata imam mengutip ayat Al-Quran, maut akan menjemput kalian walaupun kalian berada di benteng yang terlindungi. Lalu ayat berikutnya surat Ali Imran ayat 154. Qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madajihim. Ayat yang pertama tadi berkisah tentang kematian akan menjemput kalian walaupun kalian berada di benteng yang terlindungi. Imam mengutip ayat lagi, qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madajihim. Katakanlah, perintah Al-Quran itu, katakanlah, sekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan untuk terbunuh itu akan keluar juga ke tempat mereka terbunuh. La barazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madajihim. Walaupun kalian di rumah-rumah kalian, kalau sudah dituliskan kalian akan terbunuh, akan kutiba alaihimul qatlu ila madajihim, mereka akan melangkah juga ke tempat pembunuhan mereka.
Kemudian ayat yang kelima, tadi sudah beberapa ayat yang disebut imam dalam beberapa peristiwa. Bagian yang kelima adalah ketika Imam alaihissalatu wassalam pada malam Jumat tanggal 3 di bulan Sya'ban. Dan ini hari lahir Imam alaihissalatu wassalam. Imam masuk ke Mekah. Kemudian Imam membaca ayat Al-Quran. 28 Rajab meninggalkan Madinah. Tanggal 3 Sya'ban sampai di Mekah. Hendak memasuki Mekah, Imam membaca ayat walamma tawajjaha tilqa'a madyan qala asa rabbi ayyahdiyani sawa as-sabil. Surat Qasas ayat 22. Dan ketika sampai ke kota itu ia berdoa, sungguh semoga Tuhanku menunjuki aku jalan yang sebaik-baiknya. Di Mekah Imam bertemu Ibnu Abbas, pamannya, dan kemudian terjadi percakapan antara Imam dan Ibnu Abbas tentang Bani Umayyah. Lalu Imam mengutip ayat-ayat, beberapa ayat tentang Bani Umayyah itu dan tentang orang-orang yang mengikuti Bani Umayyah. Innahum kafaru billahi wa birasulih wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala. Surat Taubah ayat 54. Sesungguhnya mereka sudah kufur kepada Allah dan Rasulnya, dan tidaklah mereka mendatangi sholat kecuali dalam keadaan yang malas. Yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka ria di hadapan manusia dan tidak mengingat Allah kecuali sedikit saja. Mudzabdzabina baina dzalik la ilaha ula wa la ilaha ula wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Surat An-Nisa yang dibaca Imam tadi dari 142 sampai 143. Mereka itu terombang-ambing, tidak ke sini dan tidak ke sana. Mudzabdzabina baina dzalik, berada di antara. Yang dua itu tidak ke sini dan tidak ke sana. Dan yang tidak ke sini, tidak ke sana itu adalah orang yang kata ayat Al-Qur'an, wa may yudlilillah, orang yang disesatkan Allah, falan tajidalahu sabila, dia tidak akan menemukan baginya jalan karena ia sudah tersesat, tidak ke sini dan tidak ke sana. Terjadi lagi percakapan dengan Ibnu Abbas bahwa nanti ujungnya itu Imam akan gugur, akan meninggal. Lalu Imam menjawab, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya setiap diri merasakan kematian dan sesungguhnya pahalanya nanti akan diberikan pada hari kiamat. Nah, itu di Mekah. Begitu memasuki Idul Adha di Mekah itu, Imam bergerak dari Mekah menuju Karbala. Dari wukuf di Arafah itu Imam bergerak meninggalkan Makkah menuju Karbala. Orang-orang berkata kepada Imam, mereka mengkhawatirkan apa yang akan terjadi pada Imam. Dan Yazid menutup sejak di Mekah juga, sejak di Madinah sudah diberitahu kabarnya dari gubernurnya, dari Marwan, mengganggu Imam juga, di perjalanan juga, begitupun ketika di Mekah. Orang-orang Yazid menutup jalan Imam dan berusaha mencegah Imam dengan menyampaikan berbagai hal, mencegah agar Imam tidak berangkat. Imam kemudian menjawab, itu dari surat Yunus ayat 41. Li amali walakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun. Dan ini berat ucapan Imam itu, kata Imam itu, li amali walakum amalukum, bagiku amalku dan bagi kalian amal kalian. Kita mungkin dihadapkan pada orang-orang yang kadang-kadang kalau dalam perbedaan sering disebut lakum dinukum waliyadin. Bahkan orang-orang tertentu yang anti sering menyebut kepada mazhab Ahlul Bait itu, ya sudah, kita lakum dinukum waliyadin saja. Kalian dengan agama kalian dan kami dengan agama kami, gitu. Padahal itu kan ditujukan kepada
orang-orang kafir. Nah, kita harus menjawab dengan jawaban imam, yaitu surat Yunus ayat 41 itu. Li amali walakum amalukum. Bukan lakum dinukum waliyadin, tapi li amali walakum amalukum. Bagiku amal yang aku lakukan dan bagi kalian yang kalian kerjakan. Nah, ini antum bari'una mimma a'malu. Kalian itu jauh dihindarkan dari apa yang aku lakukan. Wa ana bari'un mimma ta'malun. Dan aku jauh menghindarkan diriku. Aku menjauhkan diriku dari apa-apa yang kalian lakukan. Jadi pada orang-orang yang menutup jalan para pengikut keluarga Nabi itu, ini ayatnya harmonis. Bagiku amalku dan bagi kalian amal kalian. Aku tidak bergabung dengan amalan kalian dan kalian juga tidak dapat bagian dari apa yang aku lakukan. Antum bari'una mimma a'malu. Jauhlah kalian dari yang aku lakukan dan jauh jugalah aku dari apa yang kalian lakukan. Nah, kemudian bergeraklah imam dan di tengah perjalanan mendengar kabar syahidnya Muslim bin Aqil. Imam berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Surat Al-Baqarah 156. Ketika mendekati Karbala, datang Al-Hur datang dan bertanya kepada imam, untuk apa kau datang ke Karbala? Kemudian kata imam alaihi salatu wassalam, kalian menulis surat untukku, tapi sekarang kalian menyesal telah melakukannya. Kemudian imam membaca ayat lagi, faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsi. Surat Fatah ayat 10. Dan barang siapa yang memutuskan perjanjian, yang melanggar perjanjian, sesungguhnya ia memutuskan dirinya sendiri, ia mengkhianati dirinya sendiri. Dalam perjalanan itu hari ini, ketika kabar syahidnya Qais bin Musahir yang membawa surat imam pada penduduk Kufah, setelah imam sampai ke Karbala, sampai kabar syahadahnya Qais, imam menangis dan kemudian membaca ayat surat Ahzab ayat 23. Kata imam, wa minhum man qada nahbah wa minhum may yantadir wa ma baddalu tabdila. Dan sungguh di antara mereka ada yang sudah mengorbankan dirinya, dan di antara mereka ada yang menunggu untuk datangnya waktu pengorbanan itu. Dan sungguh tidaklah Tuhan mengubah sesuatu. Jadi ketika hari ini sampai kabar Qais, imam menangis dan menyebut Qais sudah qada nahbahu, sudah mengorbankan jiwanya. Kemudian wa minhum, dan di antara mereka man yantadir, ada orang-orang yang menunggu gilirannya, menunggu datangnya, menunggu waktunya. Karena Qais sudah mengorbankan dirinya dan ada orang-orang yang menunggu datangnya waktu pengorbanan mereka. Wa ma baddalu tabdila, dan tidak ada perubahan apa yang sudah Tuhan tentukan, tetapkan. Ayat berikutnya lagi ketika Ibnu Ziyad menulis surat untuk Al-Hur agar jalan imam ditutup dan diselewengkan. Jadi menuju Kufah itu, Karbala sebetulnya di atas Kufah, jalannya disesatkan, memutar dia ke arah utara lebih tinggi, menghindari Kufah. Lalu imam mengetahui itu, mengetahui datangnya perintah dari Ibnu Ziyad untuk menutup dan menyesatkan jalan imam. Imam mengutip ayat Al-Quran, wa ja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar, surat Qasas ayat 41. Dan kami jadikan, kata Allah Ta'ala, para pemimpin yang menyeru kepada api neraka. Akhirnya ketika sampai di Karbala, sudah berhadapan dengan tentara Yazid, dan Sukainah alaihissalam bertanya pada Imam Husain alaihissalatu wassalam tentang pemandangan yang ada di hadapannya. Imam menjawab, istahwadha alaihimus syaitan fa'ansahum zikrullah. Setan sudah menguasai mereka,
dan mereka melupakan zikir Allah, mereka lupakan Allah. Itu surat Mujadalah ayat 19. Nah, pada hari Asyura itu ayat yang berkaitan dengan Nabi Nuh alaihissalam. Di hadapan tentara-tentara Yazid, imam kemudian berkata, surat Yunus ayat 71, ini ayat yang turun tentang Nabi Nuh. Fajma'u amrakum wa syuraka'akum thumma la yakun amrakum ummah thumma qdu ilayya wa la tandirun. Maka kumpulkanlah urusan kalian, perkara kalian itu, dan kumpulkan juga sekutu-sekutu kalian, serikat-serikat kalian, teman-teman kalian, kawan-kawan kalian, sahabat-sahabat kalian. Jangan sembunyikan urusan itu, tampakkan ketetapan itu, tampakkan keputusan kalian itu. Tummaqdu ilayya, dan datanglah kalian kepadaku, wala tandiru, jangan kalian tunda-tunda lagi. Nah, itu waktu itu Nabi Nuh hendak dikecam, kemudian ada sekelompok orang yang kasakusuk ingin menghabisi Nabi Nuh alaihissalam, dan Nabi Nuh mengetahuinya. Kata Nabi Nuh, kumpulkan semua perkara kalian itu, sekutu-sekutu kalian, serikat kalian, bala tentara kalian, dan jangan dirahasiakan, tampakkan, datanglah kepadaku, hakimi aku, dan janganlah kalian menundanya. Itu surat Yunus ayat 71. Saya bacakan terjemahan depagnya. Dan bacakanlah kepada mereka berita tentang Nuh ketika ia berkata, hei kaumku, jika terasa berat bagimu tinggal bersamaku dan peringatanku kepadamu dengan ayat Allah, maka kepada Allah lah aku bertawakal. Nah, karena itu bulatkanlah keputusanmu dan kumpulkanlah sekutumu untuk membinasakanku. Janganlah keputusan itu dirahasiakan, lalu lakukanlah terhadap aku dengan segera, lakukanlah terhadapku, dan janganlah kamu memberi tangguh kepadaku. Jangan tunda-tunda lagi. Kemudian imam membaca ayat, innama waliyallahu alladzi nazzala al-kitaba wa huwa yatawallas shalihin. Sesungguhnya waliku adalah Allah, penolongku adalah Allah yang menurunkan Alkitab, dan ia menolong orang-orang yang soleh. Surat Al-A'raf 196. Kemudian imam membaca ayat lagi, surat Dukhan ayat 20 yang sering kita baca pada malam-malam Qadar. Surat Hamim Dukhan ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa inni udzu bi rabbi wa rabbikum antarjumun. Dan sesungguhnya aku berlindung kepada Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian, antarjumun, dari keinginan kalian untuk merajamku. Jadi di depan pasukan itu imam membaca ayat, aku berlindung kepada Allah Tuhanku dan Tuhan kalian, antarjumun, dari kehendak kalian untuk merajamku. Kemudian imam membaca ayat lagi, surat Ghafir ayat 27. A'udzu birabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu biyaumil hisab. Aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhan kalian dari setiap yang takabur, yang tidak beriman kepada hari pembalasan. Nah, itu ayat-ayat yang dibaca imam sejak peristiwa imam meninggalkan Madinah, di perjalanan masuk kota suci Makkah, pada menjelang Idul Kurban, di jalan bertemu dengan orang-orang sampai berbagai kabar, sampai pada saat-saat terakhir ketika imam berada di depan musuh-musuhnya. Tapi tidak hanya itu, tapi juga ada ayat-ayat Al-Quran yang imam sampaikan kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dalam setiap peristiwa itu. Misalnya dalam satu ayat, semua ibadah itu ada kurangnya. Misalnya sholat, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang sholat.
Atau yang tadi itu, tidaklah mereka diperintahkan untuk sholat itu kecuali ya'tuna sholata illa wahum kusala, kecuali dalam keadaan yang malas. Qamu kusala, kalau mau berdiri itu untuk sholat, mereka berdiri dalam keadaan yang malas. Atau ketika diperintahkan untuk infak, ayat Al-Qur'annya hum karihun, mereka itu sebetulnya tidak menyukainya. Jadi setiap perbuatan baik itu ada hal lain yang kemudian mengganjal pada hati orang yang ingin melakukannya. Kecuali apa yang dicontohkan oleh kafilah Syura, yang dicontohkan oleh Imam Husain alaihi salatu wassalam. Dan dari dulu Bani Israel misalnya diperintahkan sesuatu itu fadzabahuha wa makadu yaf'alun, diperintahkan untuk menyembelih tapi mereka tidak melakukannya. Ada keengganan dalam menjalankan ibadah-ibadah, menjalankan syariat itu. Nah, sedangkan kafilah Imam Husain menempuh perjalanan yang cukup lama, mulai dari 28 Rajab, Sya'ban, bulan suci Ramadan, kemudian Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, sampai di bulan Muharram, Rajab, akhir Rajab, Sya'ban, bulan suci Ramadan, kemudian Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Jadi kurang lebih sekitar 6 bulan kurang, 6 bulan kurang menempuh perjalanan itu. Sedangkan ayat-ayat Al-Quran banyak berkisah tentang orang-orang yang dalam ibadahnya itu berada dalam keraguan, dalam ketidakpastian, malas sholat, diajak infak tidak suka, diperintahkan ini tidak nurut. Bahkan dalam surat Taubah itu ketika para sahabat diajak untuk berperang dan mereka tidak berangkat, kata-kata Al-Quran itu tegas, atsaqalatum ilal ardi, apakah kalian itu berat pada bumi? Karena mereka mau jalan itu kayak berat kakinya itu, seolah-olah bumi itu berat bagi kalian. Atsaqaltum, pakai kata tsaqil, bagi orang-orang yang diseru untuk berperang waktu itu dan tidak mau menyambut seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau orang-orang yang keimanannya itu hanya pada waktu-waktu tertentu saja, ketika berada dalam goncangan perahu. Biasanya katanya orang paling beriman itu waktu naik pesawat atau naik kapal perahu, mereka pasrahkan sepenuhnya pada Allah Ta'ala, seperti kafilah imam itu alaihi salatu wassalam. Fa idza raqibul fulka da'awullaha, kalau mereka sudah naik perahu baru mereka menyeru Allah Ta'ala. Jadi ketika berada pada situasi yang genting, yang membahayakan, yang enggak ada pilihan, baru mereka beriman, baru mereka menyerahkan seluruhnya pada Allah Ta'ala. Kalau mereka sudah selamat, mereka berpaling lagi, lupa lagi. Semua itu menunjukkan memelihara niat dan istiqomah dalam perjuangan itu. Bahkan dalam satu sholat saja ada tegurannya, dalam infak ada tegurannya, diajak berperang ini untuk taat ini dan lain sebagainya. Sedangkan kafilah keluarga Rasulullah SAW seperti Said Qasim misalnya, ketika ia hendak dilepas oleh imam, kemudian ia berkata dan diberitahu akhirnya itu adalah kematian. Kata Said Qasim putra Imam Hasan itu, ahla al-maut ahla minal asal, bagiku kematian itu jauh lebih menyejukkan, jauh lebih lembut, jauh lebih manis daripada madu. Dan kemudian menyertai Imam alaihi salatu wassalam yang kemudian syahid, tapi juga bagi kafilah yang menyertainya, perjalanannya jauh lebih panjang lagi. Setelah 6 bulan itu ditambah dengan masa mereka ditawan, kemudian digiring, dibawa menempuh perjalanan yang panjang dalam penuh duka cita. Tidak ada waktu ketika satu kelompok dalam sejarah umat Islam berada dalam sebuah perjalanan satu tujuan yang begitu lama, begitu panjang, perjalanan jihad begitu panjang seperti kafilah Imam Husain alaihi salatu wassalam. Jadi ketika para sahabat berperang bersama Nabi, waktunya sekian hari,
waktunya sekian minggu. Tapi waktu yang ditempuh oleh kafilah Imam alaihi salatu wassalam berbulan-bulan lamanya, dan mereka istiqomah. Tidak ada satu pun yang berbalik mundur, tidak ada satu pun yang mengeluh, tidak ada satu pun yang ragu, tidak ada yang mudabdabin ke sini ke sana, tidak ada yang kemudian luntur tekadnya. Selama sekian bulan itu setiap hari berhadapan dengan berbagai macam kesulitan, mereka tetap melanjutkan perjalanan itu. Bahkan setelah peristiwa Asyura, Sayyidah Zainab salamullah alaiha ditanya sama Yazid laknatullah alaihi, Sayyidah Zainab menjawab, ma ra'aitu illa jamilan. Sungguh aku tidak melihat seluruhnya, aku tidak melihat segalanya kecuali keindahan saja. Sayyidah Sukainah itu bahkan berkata, yang masih belia itu, yang masih kecil itu, ketika ditanya terhadap apa yang terjadi pada ayahnya dan keluarganya, kata Sayyidah Sukainah, alhamdulillahi adadar rimali wal hasa. Jadi setelah seluruh yang terjadi itu, kemudian Sayyidah Ruqayyah atau Sayyidah Sukainah putri imam yang masih kecil berkata, aku akan memuji Allah bagi setiap butiran debu dan pasir yang ada di muka bumi. Jadi seluruh apa yang terjadi itu kemudian diingatkan oleh Yazid laknatullah alaih, dan Sayyidah Zainab menjawab, ma ra'aitu illa jamilan. Aku tidak melihat semuanya kecuali keindahan. Lalu kemudian putri-putri Imam Husain berkata, alhamdulillahi adadar rimali wal haso. Rimal itu butir padang pasir, haso itu batu yang kecil. Atas semua yang terjadi, semua perjalanan itu, aku memuji Allah. Sejumlah butiran pasir, tidak ada sekali lagi kelompok yang menunjukkan tekad azimat begitu kuat seperti kelompok Asyura. Yang selebihnya kemudian mengikuti apa yang terjadi pada kelompok. Dalam sejarah Islam, sekali lagi, betul bahwa Nabi SAW memperjuangkan Islam sekian puluh tahun. Tetapi untuk perjalanan satu kafilah itu kemudian diakhiri oleh Ashabul Kisah, Imam Husain alaihissalatu wassalam pada perjalanannya yang panjang. Kemarin saya posting di grup itu, suatu saat Sayyidah Fatimah berkumpul bersama Imam Hasan, Imam Husain, dan Rasulullah SAW, Imam Ali. Lalu Sayyidah Fatimah bertanya tentang kapan putraku Husain itu akan terbunuh. Kemudian kata Rasulullah SAW, fi zamanin khala wa anni wa anki wa an abihi wa akhihi. Pada zaman ketika sudah tidak ada lagi aku, tidak ada lagi engkau, tidak ada lagi ayahnya, dan tidak ada lagi saudaranya. Kemudian kata Sayyidah Fatimah salamullah alaiha, kalau begitu siapa yang akan mengebumikannya, siapa yang akan memakamkannya, siapa yang akan menangis untuknya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syi'atuna wa muhibbina, syiah kami, para pengikut kami dan para pecinta kami, mereka yang akan mengebumikan Al-Husain, mereka yang akan mengadakan majelis, mereka yang akan mengenang penderitaannya, dan mereka yang akan menangis untuknya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Sayyidah Fatimah, fama jazaa'u syi'ati indak, dan apa yang akan diperoleh syiah engkau itu, syiah kita itu, syiah kami itu darimu ya Rasulullah. Kemudian kata Nabi, wallah la adkhulal jannah illa ma'ahu. Sungguh demi Allah, kata Rasulullah, dan Nabi bersumpah dengan lafzul jalalah, aku tidak akan memasuki surga kecuali bersama mereka, kecuali dengan mereka, kecuali dengan syiah Al-Husain, kecuali dengan para penolong Al-Husain, kecuali dengan orang-orang yang menghidupkan kenangan Imam Husain, dengan orang-orang yang mengebumikan Imam Husain, dengan orang-orang yang menangis untuk Imam alaihi salatu wasallam. La adkhulal jannah illa ma'ahum. Aku tidak akan masuk surga yang menanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan langit, aras pun bergetar ketika datang Nabi pada malam Mi'raj karena kerinduan mereka yang besar untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surga yang merindukan Nabi
tidak dimasuki Rasulullah kecuali dengan para pengikut Al-Husain, dengan para pecinta Imam alaihi salatu wassalam. Wa anta ya Ali, dan engkau wahai Ali, asqihim minal haud, aku akan berikan mereka minum dari air telaga, kata Imam Malik. Dan engkau wahai Hasan, apa yang akan aku berikan bagi Syiah Al-Husain itu? Kata Imam Hasan, aku akan bimbing mereka melalui sirat, aku akan tunjukkan jalan mereka menyeberangi sirat. Engkau wahai putriku, kata Rasulullah SAW pada Sayyidah Fatimah, dan kata Sayyidah Fatimah, ana syafi'a lahum yaumal qiyamah, aku akan memberikan syafaat bagi mereka pada hari kiamat. Karena itu tidak ada sekali lagi kelompok teladan hikmah pelajaran yang begitu istiqomah, begitu teguh, begitu tangguh, begitu kukuh seperti yang dicontohkan oleh keluarga Imam, dari anak-anaknya sampai ke yang paling sepuh di antara mereka, menempuh perjalanan dan tahu ujungnya di mana, tetapi mereka melakukannya tanpa keraguan sedikit pun, menempuh sekian bulan lamanya perjalanan dengan begitu banyak kesulitan, tapi tidak surut satu langkah pun ke belakang, tidak mundur satu langkah pun ke belakang. Dan setelah semuanya terjadi, mereka masih tetap berkata, ma ra'aitu illa jamilan ahmadullaha bi'adadil hisa warima waram. Aku tidak melihat segalanya kecuali keindahan, dan aku akan memuji Allah Ta'ala sebanyak bilangan pasir dan bebatuan yang ada di muka bumi. Ala nabiyyina wa ahli baiti tayyibin at-tahirin, salawat